Jadi ada beberapa bagian atau beberapa tahapan yang mau saya jelaskan. Yang pertama saya akan jelaskan ya, eh, keadaan dunia dan keadaan di Indonesia dan keadaan sekitar itu tuh kalau kita bicara kesehatan, kalau kita bicara penyakit, itu tuh saya mau kasih Anda tuh data dan fakta kepada Anda. Ya, itu kita bicara permasalahan ya. Dan yang kedua, saya akan bicara mengenai peluang. Jadi di setiap masalah itu pasti ada peluangnya. Nah, ini peluang ini yang saya mau sharingkan kepada Anda bahwa hidrogen ini peluangnya sangat besar di balik permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Jadi sebenarnya bukan hanya di Indonesia aja, tapi sebenarnya di seluruh dunia tuh lagi mengalami masa yang tidak enak sebenarnya, teman-teman ya. Oke. Nah, hari ini bahas hydrogen opportunity dan ini yang yang menjelaskan adalah saya ya. Saya founder LWG, punya pengalaman di dunia kesehatan ya dan di bisnis networking itu dari tahun 2006. Ya, 2006 sampai sekarang ya kurang lebih sekitar 18 tahun ya, dan saya juga pernah masuk di majalah bisnis prioritas BCA, dan saya juga pernah punya ratusan ribu jaringan. Sebenarnya di LWG juga udah puluhan ribu jaringan ya, hampir 100.000 malah. Ya, dan saya company ya itu mendapatkan penghargaan dari APLI. Jadi company hydrogen fountain namanya Livewell Global atau LWG itu sudah masuk di dalam APLI. Kepanjangan APLI itu adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan saya menjadi salah satu anggota di APLI, yaitu anggota bidang antar organisasi. Dimulai dari 2021 ya, teman-teman ya. Oke. Itu sekilas ya, teman-teman ya. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan materi saya, teman-teman, ini ada video yang sangat bagus sekali dan ini banyak banget dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain ya, tapi sumbernya atau yang buat ini adalah dari perusahaan LWG ya. Kita lihat sama-sama. Ini bagus banget. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke ya. Sip. Ya, memang kalau namanya sakit itu pasti nggak ada yang enak, dan sakit itu nggak bisa bikin kita bahagia ya, teman-teman ya. Nah, selama hidup kita pasti kita pernah merasakan sakit ya, entah sakit kepala atau mungkin bersin atau mungkin radang dan sebagainya. Makanya ini ada kalimat bagus banget ya, health is a new wealth ya. Makin ke sini, makin ke sana itu sebenarnya makin banyak orang yang sakit, teman-teman. Nah, yang lucu ya, ini namanya paradoks ya. Yang lucu adalah eh apa namanya ya? Sebentar. Yang lucu adalah mereka itu lebih menjaga barang-barangnya dia, seperti tas, seperti jam tangan, seperti handphone, bahkan sampai dia punya rumah, dia lebih ngerawat
hal-hal seperti itu. Bahkan bisa jadi ya, kalau ada yang punya binatang peliharaan, bisa jadi mereka itu akan lebih sayang, lebih mencintai binatang peliharaannya daripada diri dia. Nah, ini yang nggak boleh, teman-teman ya. Makanya perlu disadarkan bahwa yang harus Anda cintai adalah diri Anda sendiri dulu. Dimulai dari diri Anda. Kenapa? Karena kalau Anda sakit, ya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain lagi, teman-teman. Makanya bisa dibilang kesehatan adalah aset yang paling berharga. Ingat ya, kesehatan adalah aset Anda yang paling berharga. Tapi kalau Anda sakit, itu udah nggak menjadi aset yang berharga, teman-teman. Ya, nah health is a new wealth, teman-teman. Ya, kita kalau udah sehat, kita mau produktif, mau ngapa-ngapain itu bisa, mau jalan-jalan dan segala macam itu syarat utamanya itu adalah harus sehat, teman-teman. Nah, saya analogikan begini, teman-teman ya. Kalau bicara kesehatan ya, kesehatan itu angka 1 di digit pertama. Oke? Anda punya penampilan menarik, Anda ganteng, Anda cantik, ya. Ibaratnya tuh ada digit kedua, ya. Kalau ada digit kedua berarti 1 sama 0, jadi 10. Anda punya harta, Anda punya posisi, berarti ada digit ketiga, digit keempat, digit kelima dan sebagainya. Seperti itu ya. Anda orang terkenal, Anda anak pejabat, Anda anak presiden dan segala macam. Ya. Wah, berarti digitnya banyak tuh. Ya, tapi digit pertama adalah angka 1. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana kalau Anda sakit? Ya. Mau sebanyak apapun digit Anda, ya. Kalau angka 1 ini jadi 0, hal yang Anda miliki itu udah nggak ada artinya lagi, teman-teman. Ya memang enak sih, ya kalau Anda punya banyak uang, kalau Anda sakit, Anda nginepnya di rumah sakitnya yang kelas VVIP, bisa juga. Cuman tetap aja Anda sakit gitu. Ya, mau dimanapun tetap aja Anda sakit. Oke? Nah, makanya dibilang kalau Anda sakit ya udah pasti ya biaya pengobatan itu sangat mahal dan segala macam dan tidak ada yang bisa menggantikan Anda. Ya, misalkan anak Anda sakit, terus pastikan Anda sebagai orang tua kan pengen ya, aduh kalau dia sakit, pengen deh kita tukeran deh, sakitnya pindahin deh ke orang tua. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Ya, kalau kerjaan bisa digantiin, kalau posisi bisa digantiin, tapi kalau sakit itu nggak bisa ditransfer, kayak transfer pemain bola gitu, nggak bisa, teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Makanya kalau di luar negeri sih banyak yang sadar ya, tapi kalau di negara kita tuh kebanyakan itu udah kejadian baru sadar. Ya, sama kayak orang ngerokok. Kayak kemarin ada salah satu customer saya, dia dulu waktu di kapal, ya, dia kerja di pelabuhan ya di kapal. Oh sorry, bukan kerja di pelabuhan, dia kerjanya di kapal. Sehari itu ngerokok sehari 15 bungkus. Akhirnya organ dalamnya semua rusak. Ya, dia asma, dia TBC, dia ginjalnya rusak, macam-macam. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang duitnya yang dia kumpulin waktu dia kerja di kapal itu habis, bahkan dia sampai ngutang sama orang. Untuk apa? Untuk ngembaliin kesehatannya. Makanya sering-sering ini diinfokan, dikasih tahu gitu ya, bahwa cegah sejak dini dengan menjaga gaya hidup yang sehat. Nah, nanti kita akan bahas mengenai gaya hidup nih, teman-teman ya. Nah, kenapa sih semua orang itu, semua manusia itu pasti meninggal gitu? Ya, semua orang itu pasti meninggal. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah mereka itu sebelum meninggal itu kenapa dulu? Kondisinya bagaimana? Nah, ini ada penelitian ya, sumbernya dari studi Global Burden of Diseases 2016. Orang ya rata-rata 92% manusia itu meninggal itu gara-gara sakit, teman-teman. Ya, hanya 8% itu meninggal gara-gara luka, kecelakaan, bencana alam, perang mungkin yang di luar negeri itu masih banyak ya perang. Ya, Ukraina Rusia, terus Israel sama Palestina dan di mana-mana. Itu banyak puluhan ribu yang meninggal, tapi itu hanya 8% dari seluruh dunia, teman-teman. Ya, 92% sekali lagi mayoritas itu meninggal gara-gara sakit, meninggal gara-gara penyakit. Nah, hari ini saya nggak bahas penyakit apa yang bikin banyak orang meninggal itu saya nggak bahas. Ada tema, ada topik lainnya, ya. Sebenarnya di YouTube saya juga ada ya. 92% orang meninggal gara-gara sakit. Nah, sebenarnya teman-teman, penyebab penyakit itu
hanya ada dua sebenarnya, karena faktor genetik atau karena faktor gaya hidup. Faktor genetik saya infokan singkat aja ya. Misalkan orang tua Anda, kakek nenek Anda ada diabetes, biasanya diturunkan. Ada kanker, biasanya diturunkan. Ada hipertensi, biasanya diturunkan. Ada kolesterol yang tinggi, biasanya diturunkan. Seperti itu, ya. Tapi kalau Anda punya gaya hidupnya sehat, faktor genetik ini sangat kecil kemungkinannya, gitu ya. Ada, ya, saya pernah punya teman tuh, orang tuanya diabetes, ya. Tapi anaknya, maksudnya teman saya ini, itu dia sangat menjaga ya gula darahnya dia. Akhirnya di usia 40 pun dia nggak kena yang namanya diabetes. Nah, ada satu lagi, ini saudara saya nih, ya. Saudara saya ini cewek, namanya saya panggilnya Cinini ya. Cinini, dia punya suami. Nah, suaminya itu ada diabetes. Nah, ketika menikah, punya anak, nah anaknya sejak kecil, anaknya cowok sejak kecil itu sudah disuntik insulin. Ya, padahal saudara saya yang cewek ini nggak ada faktor genetik diabetes, ya nggak ada diabetes, suaminya ada diabetes, anaknya cowok, akhirnya ada diabetes. Nah seperti itu ya, dari kecil ya, dari bayi itu udah diabetes. Nah yang yang banyak orang yang awalnya sehat akhirnya jadi sakit itu gara-gara faktor gaya hidup teman-teman. Nah ini, dan ini susah dibendung sebenarnya ya, tapi ada caranya ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, sebenarnya teman-teman, intinya adalah gini, semua sumber penyakit ya, mau penyakit ringan mau sampai penyakit berat, itu sebenarnya sumber penyakitnya menurut Dr. Lester Packer, ini beliau ini adalah beliau ini PhD ya. Ya, dan dia bikin buku judulnya The Miracle of Antioxidant. Ya, beliau ini adalah peneliti antioksidan terkemuka. Beliau mengatakan semua sumber penyakit atau penyebab penyakit itu gara-gara nih yang saya merah ini, namanya radikal bebas, free radikal. Ya, gara-gara radikal bebas. Oke, dan ada penelitiannya ini di PubMed. PubMed ini adalah satu tempat gitu ya, satu website. Ini PubMed ini adalah kitab sucinya semua dokter ya di seluruh negara di dunia gitu ya. Jadi dokter itu kalau mau cari jurnal ya, mau cari penelitian itu pasti ke PubMed, selesai. Nah, makanya dibilang the role of free radical in diseases ya. Sebenarnya bahaya radikal bebas itu sebenarnya di penelitian di PubMed itu banyak sekali teman-teman. Kan nggak mungkin saya tampilkan di sini ya, karena yang saya jelaskan ke Anda ini kan orang awam ya, bukan orang yang di akademis atau dokter ya. Gitu ya. Nah, apa itu radikal bebas? Saya singkat aja. Radikal bebas adalah molekul reaktif dan tidak stabil yang diproduksi tubuh secara alami dari proses metabolisme dan hasil respon imun tubuh. Artinya gini, dia punya radikal bebas ini adalah molekul, tapi molekulnya dia nggak seimbang atau nggak stabil. Nah, karena dia nggak stabil, masuk ke dalam tubuh, dia itu ngerusak jadinya. Ya, oke, dan radikal bebas itu banyak terdapat di mana aja? Banyak ada di X-ray atau dari matahari atau dari sinar UV dari pancaran matahari, bahan kimia. Misalkan Anda pakai skincare yang kimianya terlalu kencang, itu sebenarnya di dalamnya itu terdapat namanya radikal bebas. Ya, polusi air dan polusi udara. Anda tinggal di kota-kota besar. Ya, Anda nggak sadar, suka nggak suka, Anda menghirup udara yang di dalam udara tersebut itu ada yang namanya radikal bebas. Ya, terus Anda keluar rumah, Anda konsumsi makanan-makanan yang enak, ya, namun enak tersebut itu banyak mengandung yang namanya kimia. Kok tahu Pak? Ya, pastinya kayak contoh kayak junk food segala macam. Ya, meskipun saya nggak pernah masuk ke dapurnya gitu ya, tapi udahlah, ya, itu banyak kimia semua gitu ya. Dulu saya pernah main beras, teman-teman ya. Beras yang bagus sama beras yang nggak bagus ini kan artinya nggak laku gitu ya. Itu bisa dicampur, dioplos, dicampur cairan ya, cairan kimia tertentu yang akhirnya jadi putih lagi dan jadi wangi lagi. Ya, kurang lebih 4 tahun saya main beras waktu itu ya. Waktu masih kuliah. Dan itu kimia semua, teman-teman ya. Jadi dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur malam itu pasti 1000% kita terpapar dan atau kemasukan yang namanya radikal bebas, itu pasti. Itu ya, ini kita bicara faktor eksternal. Nah, faktor internal, Anda bernafas aja nih, ya, sadar nggak sadar, ketika Anda menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya, CO2 kan. Nah, itu tuh ada radikal bebas sekian persen, teman-teman.
ya, radikal bebas. Oke, dari bernafas aja. Makanya manusia ya bernafas itu 1 menit itu kurang lebih sekitar 13 sampai 15 kali. Ya, berbeda dengan ular, berbeda dengan kura-kura. Ya, kura-kura itu bernafasnya itu 1 menit itu hanya cuma sekitar 3 sampai 5 kali aja. Makanya kura-kura itu lebih panjang umur daripada manusia. Ular aja lebih panjang umur daripada manusia. Gitu ya. Nah, makanya orang kalau nafasnya cepat ya, tek 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 tek, wah itu pasti dia menarik ya, namanya radikal bebas. Dan selanjutnya metabolisme peradangan. Ketika di dalam tubuh Anda mengalami namanya peradangan atau inflamasi, maka sebenarnya radikal bebas itu banyak di dalam tubuh Anda ya. Metabolisme peradangan atau sistem imunitas atau kekebalan tubuh lagi menurun dan juga pengaruh dari stres. Ya, makanya ada istilah yang bilang 90% penyakit kita gara-gara pikiran. Nah, sebenarnya bukan pikiran sih, tapi stres gitu loh. Pikiran tuh nggak salah gitu. Tapi pikiran yang bikin Anda stres, nah itu yang menghasilkan radikal bebas. Gitu ya teman-teman. Jadi internal dan eksternal teman-teman ya. Nah, radikal bebas ini kalau kita setiap hari kita dapat, nah apakah ada penangkalnya? Nah ini makanya saya kasih solusi teman-teman ya. Nah ini efek dari radikal bebas banyak ya. Saya singkat aja. Sebenarnya penyakitnya banyak. Saya singkat aja. Nah intinya adalah penyakit kronis akibat radikal bebas. Ini menurut dari halodoc.com. Penyakit sistem saraf pusat, penyakit kardiovaskular, dan sekarang tuh banyak ya teman-teman ya. Kemarin ya. Saya ada lihat di Facebook tiba-tiba ada orang itu tiba-tiba meninggal. Kenapa? Penyakit jantung. Ya, kasihan juga sih ya. Nah, ada juga gangguan autoimun dan inflamasi, ada juga katarak dan penurunan penglihatan terkait usia, diabetes, penyakit degeneratif genetik. Ya, ini bisa osteoporosis atau pengapuran, bahkan bisa sampai namanya kanker. Nggak ada keturunan kanker, tapi dia bisa kena kanker. Nggak ada keturunan diabetes, dia bisa kena diabetes. Nggak ada keturunan penyakit jantung, dia bisa kena penyakit jantung. Ya, nggak ada stroke, nggak ada keturunan stroke gitu ya, atau kolesterol tinggi ya, dia bisa kena. Nah, nggak ada keturunan autoimun, tapi dia bisa kena autoimun. Why? Nah itu ya, musuh utama kita itu adalah radikal bebas, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman harus tangkal. Jadi ketika Anda banyak masuk radikal bebas di dalam tubuh Anda harus banyak juga penangkalnya. Yang paling utama adalah ini, teman-teman. Ya. Nah, ini udah banyak banget penelitiannya bahwa radikal bebas itu bisa ditangkal dengan yang namanya antioksidan. Ya, radikal bebas bisa ditangkal sama antioksidan. Ibaratnya ini radikal bebas ini adalah penjahat, ya, dia pencuri kesehatan kita. Nah, antioksidan ini adalah penjaga kesehatan kita. Ya, ada pencuri, ada juga polisi lah. Ini ibaratnya polisinya buat tubuh kita, teman-teman. Nah, antioksidan yang kita tahu ya, teman-teman ya. Kalau kita gini nih, kalau Anda lihat ya di media sosial ya, banyak banget mereka ngomongin tentang pola hidup sehat. Ya, ini saya ambil dari Kemenkes, saya ambil dari mana-mana lah pokoknya di media sosial ya. Rata-rata mereka tuh cuman hanya ngomongnya apa? Kalau Anda mau menjalankan pola hidup sehat, apa yang Anda lakukan? Kurangi asupan garam, olahraga, mempertahankan berat badan ideal, berhenti merokok. Kalau yang dari Kemenkes ya, periksa tekanan darah secara rutin. Udah gitu doang. Ini dari Kemenkes. Nah, dari yang lain, 12 tips hidup sehat. Lakukan aktivitas setiap hari, maksudnya olahraga, ya bla bla bla, ya kurangi atau hindari minuman keras, ya maksudnya es batu gitu ya, kan minuman keras, es batu ya, alkohol enggak kali ya. Nah selanjutnya ada lagi nih yang kanan nih, pola hidup sehat, perbanyak makan buah dan sayur, iya kalau ada duitnya, ya cek kesehatan secara rutin. Sekarang buah mahal loh teman-teman ya, tidak merokok, malah ada orang ya lebih pilih ya, mereka punya duit nih, lebih pilih buat beli rokok daripada beli buah. Ngawur banget ya. Nah, selanjutnya rajin olahraga, habis itu kelola stres. Udah ini seperti ini aja simpel-simpel ya. Selanjutnya nih, tips hidup sehat, lakukan aktivitas fisik setiap hari, diet seimbang, periksa secara apa tuh? Periksa kesehatan Anda secara rutin, biasakan hidup bersih dan sehat. Wow, gambarnya pakai sepeda. Ya, hati-hati ya naik sepeda sekarang ya. Takut dicolong ya. Nah, yang tengah-tengah nih, pola hidup sehat, Kemenkes 2020, berolahraga, kurangi konsumsi garam, mengurangi stres. Wah, umumnya gini-gini aja teman-teman ya. Saya cari ya gambar-gambar atau poster-poster yang tentang pola hidup sehat, hanya ada satu
Ya, ini jarang banget. Ngomongin air ya, cuman tulisannya apa? Perbanyak minum air, udah gitu aja. Jadi kita tuh jadi bingung teman-teman ya, untuk menjadikan pola hidup kita jadi sehat itu tuh tidak detail ya. Paling Anda mungkin pernah belajar yang namanya jenis-jenis diet atau makan makanan yang sehat seperti apa gitu loh. Jenis olahraga yang cocok buat Anda sesuai dengan usia atau sesuai dengan apa namanya dengan ya sesuai dengan usia Anda lah ya. Atau juga misalkan belajar yang namanya meditasi dah. Jenis-jenisnya kan beda-beda ya. Tapi jarang banget bahkan hampir nggak pernah ya di media sosial itu ngebahas mengenai jenis air minum ya. Itu hampir nggak pernah teman-teman. Ya, nah makanya ini adalah kesempatan, ini adalah peluang yang sangat besar buat kita semua. Kalau Anda bisa bermain di area yang ku bilang ini namanya Blue Ocean, ya bukan Red Ocean. Jadi kalau Anda misalkan Anda ngajarin orang untuk diet, Anda akan berkompetisi sama orang-orang yang lebih hebat ngajarin diet sama orang tersebut gitu loh. Kalau Anda ngajarin olahraga, di luar sana tuh banyak sekali orang yang ngajarin olahraga dan bahkan mereka tuh lebih expert daripada Anda gitu. Ya, apalagi Hah? Ngajarin orang meditasi. Di luar sana banyak teman-teman yang ngajarin meditasi. Tapi kalau bicara air itu jarang bahkan hampir nggak pernah. Gitu. Padahal itu yang paling esensial. Itu paling penting. Why? Kita akan bahas ya teman-teman. Nah, kita lihat begini. Sekali lagi ya, health is a new wealth ya. Nah, pola hidup sehat itu adalah di dalamnya itu ada beberapa bagian, teman-teman. Sebentar ya. Eh, oke, teman-teman nyimak nggak, teman-teman? Kalau nyimak silakan chat dong, teman-teman. Ini jangan sampai saya kayak ngomong sendiri gitu ya. Oke, sebentar, sebentar. Nah, mana sih tadi? Oke. Nah, jadi saya bilang ini adalah piramid ya. Ini piramid pola hidup sehat. Ini piramid kalau Anda mau sehat. Ya, saya bilang ini namanya piramid kalau Anda mau sehat, teman-teman. Nah, di atas itu ada yang namanya olahraga. Ya, saya mulai dari bawah lah. Ya, yang paling esensial ya untuk Anda mau sehat atau lebih sehat atau bahkan Anda yang sekarang ada penyakit Anda mau sembuh ya, yang paling esensial ini adalah minum ya. Karena kalau orang nggak pernah minum itu berarti dia bukan manusia. Ya, bahkan bukan makhluk hidup, teman-teman ya. Tanaman sama binatang aja butuh minum gitu. Makanya ini paling bawah, paling dasar. Ya, ibaratnya kayak bangun gedung, ini adalah pondasinya. Ya, ini adalah tiang betonnya, ini cakar ayamnya gitu loh. Ya, gedung itu nggak akan jadi gedung kalau pondasinya tuh nggak kuat. Ya, pasti ditiup dikit, disentil dikit, hancur gitu loh. Bahkan nggak jadi. Ya, nah habis minum baru makan. Habis makan, baru tidurnya gimana gitu. Kualitas tidurnya seperti apa? Apakah kualitas tidurnya bagus, maksudnya deep sleep, ya, dan durasi tidurnya itu 6 sampai 8 jam, atau cuma 2 jam atau cuma 3 jam. Ya, karena banyak teman-teman saya, yang saya dulu ya, itu tidur cuma 3 jam, 4 jam. Ya, itu nggak cukup sebenarnya. Ya, 6 sampai 8 jam dan itu harus deep sleep, teman-teman. Nah, selanjutnya pikiran. Nah, pikiran Anda gimana? Ya, pikiran Anda berkelimpahan, pikiran Anda bahagia atau pikiran Anda stres mulu, ya. Selanjutnya olahraga. Nah, ini adalah piramid pola hidup sehat. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, teman-teman. Yang paling penting yang mana dulu? Untuk Anda mau lebih sehat. Untuk Anda mau kalau Anda ada keluhan, ada penyakit, ya, buat Anda sembuh itu yang penting yang mana dulu? Orang sakit nggak mungkin olahraga, ya. Orang sakit nggak mungkin pikirannya balance gitu. Pikirannya tuh damai gitu, nggak mungkin. Ya, lebih sulit. Ya, kita mulai mana dulu? Untuk kita mau lebih sehat, buat Anda yang ada sakit, untuk Anda mau cepat sembuh gitu, kita mulai dari mana dulu? Ayo, silakan. Ayo jawab, chat dong teman-teman. Ya, kita berinteraksi ya teman-teman ya, biar Anda paham. Ayo, kita mau mulai dari mana dulu? Untuk Anda mau lebih sehat, kita mulai dari mana dulu?
pasti kita mulai dari bawah, ya. Kenapa dari bawah? Sekali lagi, ini adalah pondasi dan semua orang minum air. Mungkin di luar sana ada yang nanya, Pak, kenapa nggak makan duluan, Pak? Nah, gini, air itu lebih penting daripada makanan. Buktinya apa? Manusia bisa hidup tanpa makan selama 2 minggu. Tapi tanpa minum, manusia itu nggak bisa hidup. Ya, tanpa air, manusia itu nggak bisa hidup, teman-teman. Makanya saya taruh minum itu yang paling dasar, yang paling bawah. Ya, jadi kalau Anda bisa merubah ya pola minum Anda daripada pola makan, dipastikan Anda lebih gampang sehat, lebih gampang sembuh, dan lebih gampang ngikutinnya. Kenapa? Karena tingkat kepatuhan itu lebih tinggi, teman-teman. Minum daripada makan. Anda biasanya makan daging, Anda biasanya makan yang bersantan, yang berminyak, yang gorengan, yang berlemak. Tiba-tiba Anda ketemu dokter disuruh, kamu mulai besok stop ya makan begitu-begituan ya, makan goreng-goreng segala macam. Tiba-tiba langsung stop. Bisa nggak? Bisa mungkin di awal. Coba lihat bulan depan, coba lihat 2 bulan lagi, coba lihat 3 bulan lagi, coba lihat 4 bulan lagi. Ya, bouncing effect tuh pasti. Ya, cobain dikit, ada goreng ayam ada goreng-gorengan di pinggir jalan, cobain. Nikmat banget. Akhirnya bisa order sebungkus, order 2 bungkus setiap hari gitu loh. Bouncing effect. Tapi kalau air, cuman ganti jenis air aja, sama seperti biasanya aja, nggak ada yang berbeda kok. Ya beda ya kalau saya suruh Anda ganti nih. Biasanya pakai baju hitam, tiba-tiba disuruh pakai baju putih gitu. Nah itu, ya. Tiba-tiba disuruh makan awalnya makan daging, tiba-tiba disuruh jangan makan daging gitu loh. Harus makan sayuran, udah kayak kelinci gitu ibaratnya. Nah itu bedanya signifikan. Tapi kalau ganti air, gampang. Itu gampang. Semua orang pasti bisa. Ya kita lanjut ya teman-teman. Thank you ya teman-teman yang jawab ya. Oke. Dan ini faktanya teman-teman. Nah ini peluangnya ya. Eh, ya ini agak menyedihkan juga sebenarnya sih. Kenapa? Karena banyak orang yang sakit ya. Kita nggak tahu di sekitar kita tuh umurnya sampai kapan, sehatnya sampai kapan kita nggak tahu. Nah ini faktanya adalah dari Global Wellness Institute, the global megatrend ya, industri kesehatan dan anti-aging itu mencetak omset penjualan itu sebesar 4,5 triliun dolar di tahun 2018. Ini belum masuk ke 2024 ya. Ini pasti lebih tinggi lagi. Tadi saya lihat datanya sekitar 8,5 gitu ya di 2024. Nah, ini kalau dihitung pakai rupiah itu 128 miliar per menit. Makanya bisnis yang pasti long term, jangka panjang adalah bisnis yang ada hubungannya sama kesehatan, yang ada hubungannya sama anti-aging. Ya, selama di dunia masih ada manusia, bisnis kesehatan itu nggak ada matinya, teman-teman. Ya, nggak ada matinya. Yang ada hidupnya, nggak ada matinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau di bisnis network marketing ya, di bisnis jaringan ya, kan ada itu ya bisnis network marketing itu yang jualannya itu ada yang jualan baju, ada yang jualan apa namanya tempat makan, tempat minum macam-macam ya. Ada juga yang jualan tentang keuangan, jualan tas, ya. Ada yang juga jualan kayak sabun, sampo dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi adalah wellness, yaitu produk yang ada hubungannya sama kesehatan dan anti-aging. Ya, ini kosmetik ini nomor 2 atau personal care. Jadi kosmetik dan skincare lah. Nah ini nomor 2 ya paling tinggi ya. Tapi yang paling pertama tinggi ini adalah wellness ya teman-teman. Jadi Anda jangan main nih, mainnya tas gitu loh. Ya. Nah teman-teman, ini adalah peta Indonesia teman-teman ya. Anda coba bayangkan ya, Anda rasakan semua orang Indonesia ya dari ujung ya dari Sumatera sampai Papua gitu ya, semuanya kan pasti minum air ya. Anda coba bayangkan deh ya. Dan total di 2023-2024 total penduduk Indonesia itu ada 280 juta penduduk. Ya, dan ini orang ya, teman-teman ya, bukannya yang lain ya. Ini manusia hidup semua nih, teman-teman ya. Dan Anda bisa bayangkan semua 280 juta penduduk ini semuanya minum air dan mereka ketika Anda mengkasih informasi, edukasi dan kasih solusi dan mereka beli, ini potensi penjualan atau potensi bisnis ini luar biasa, teman-teman ya. Jadi Anda punya customer, Anda punya jaringan, Anda punya orang-orang yang aktif. Ini ada di seluruh
Indonesia, teman-teman.